Hari ke-56 goes dari Indonesia ke Mekah. Perjalanan ini kita mulai dari Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Jadi tadi kita tuh dikasih kue hari raya sama om itu tuh. Baik banget ya Allah gitu ya. Waktu aku istirahat kayak gini, aku didatangin sama bapak-bapak yang pakai baju loreng kayak gini dong. Nah ini tuh jalan menuju ke rumah perbatasan yang ada di Indonesia dan Malaysia ya. Jadi sekarang kita udah sampai di rumah perbatasan dua negara nih, antara Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini kita akan jalan-jalan ke Malaysia sambil bersepeda. Jadi ada sebuah kisah cerita seorang pasangan suami istri dari Indonesia melakukan perjalanan menuju Mekah dengan naik sepeda. Nah, kali ini beliau sudah sampai di perbatasan Malaysia hingga sudah masuk ke Malaysia. Jadi seperti apa sambutan para warga Malaysia ketika ada orang Indonesia yang sedang bersepeda untuk menuju Mekah ketika melalui sebuah negara Malaysia? Tentunya sahabat-sahabatku juga penasaran seperti apa sih suasana jalanan yang ada di Malaysia dan seperti apa cuaca di sana. Apakah sama seperti di Indonesia? Nah, untuk sahabat-sahabatku tidak perlu khawatir. Di video kali ini, Bang Toha akan mencoba untuk mereaksi salah satu pasangan suami istri yang naik sepeda menuju Mekah dan sekarang sudah berada di Malaysia. Jadi, biar sahabat-sahabatku nggak penasaran, langsung kita simak videonya seperti apa. Dan tentunya sahabat-sahabatku boleh berkomentar, tapi komentarnya yang positif, ya kan? Jangan berkomentar yang negatif, ya kan? Alangkah baiknya kalau kita senantiasa berpikir positif gitu loh. Jangan marah-marah. Nanti kalau marah-marah cepat tua sahabatku semua. Gurau-gurau ya sahabatku, gurau. Hidup ini harus banyak bergurau dan intinya jangan sedikit-sedikit emosi. Kalau sedikit-sedikit emosi nanti bisa darah tinggi. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan seperti apa sih pasangan suami istri yang naik sepeda menuju Mekah kemudian sudah tiba di Malaysia, dan hal apa saja yang dilalui ketika berada di Malaysia? Kita simak videonya bersama-sama. Hari ke-50 goes di Indonesia ke Mekah. Sekarang kita lagi prepare dulu sebelum berangkat. Nah ini kita tinggal pasang Hari ke-50. Aku udah tinggal berangkat, tinggal satu lagi. Sekarang tapi kita mau sarapan dulu. Nah ini kita sarapan dulu sama cumi. Saya habis sarapan kita prepare lagi nih. Kalau semua sepeda kita udah siap, ini Bang Fandi sama Bang Fahmi nyobain sepeda kita. Lihat tuh adik kakak ini cocok nggak ya gue sejauh kayak kita gini. Jadi dari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Sebatik menuju ke Nunukan. Kita akan tiba sore hari nanti di Nunukan. Ini sepedanya udah siap. Dari Sebatik ke Nunukan. Dan sekarang kita meninggalkan kampung Tanjung Aru nih. Oh iya, beberapa hari sebelum waktu aku di Sebatik. Jadi sekarang kita mau OTW ke Kampung Durian. Kampung Durian Runtuh di Upin Ipin. Kita sempat ngeborong durian nih. Kampung Durian Runtuh. Kita ngeborong 20 kilo lebih. Jadi emang durian ini tuh buat cuci mulut habis baca-baca. Ini tuh budaya Bugis gitu kalau lagi lebaran. Oh ya, aku juga sempat. Jadi sekarang itu aku mau OTW ke rumah dua negara di perbatasan. Jadi kayak dapurnya itu di Malaysia, nah ruang tamunya itu di Malaysia. Jadi kita bakal rumah dua negara. Rumahnya kayak gimana? Nah ini tuh jalan menuju ke rumah perbatasan yang ada di Indonesia dan Malaysia ya. Jadi sekarang kita udah sampai di rumah perbatasan dua negara nih, antara Indonesia dan Malaysia. Nah ruang tamunya itu ada di Indonesia. Jadi ini Indonesia, nanti belakangnya tanpa paspor itu, ya. dapurnya itu udah Malaysia. Kita lihat dalamnya kayak gimana, oke? Ini kita lagi istirahat dulu karena habis goes lumayan capek juga. Dan ini kita mau main ke patoknya dulu, patok perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kalau tadi rumah yang dua negara dan ini perbatasannya nih, bisa kalian lihat tuh, itu orang-orang ada yang mau ke Malaysia dan juga mau ke Indonesia. Tuh itu penyeberangan naik kapal. Tak perlu paspor. Malaysia, Indonesia, sebelah saja. situasi di perbatasannya. Jadi yang naik kapalnya itu mereka mau ke Tawau Malaysia. Penyeberangan ke Tawau. Oh iya, kalian ada tinggal di Tawau juga nggak sih? Kita akan stay beberapa hari di Tawau Malaysia. Nah, jadi bisa dibilang posisi aku tuh sekarang udah ada di Malaysia. Tanpa menggunakan paspor, udah bisa masuk ke Malaysia. Tapi ini cuma di sini doang ya, bukan buat masuk ke negara Malaysia dalam lagi. Ini cuma buat paham mas aja. Nah, itu Indonesianya. Sekarang kita ke Indonesia lagi, cuma berapa langkah doang udah masuk Indonesia. Indonesia, Malaysia. Udah Malaysia Sabah, dan ini Sebatik sebelah saja ya. Benderanya. Setelah dari Malaysia, sekarang kita mau balik ke Indonesia di perbatasannya.
Nah, jadi di perbatasan ini kita bisa bayar pakai uang ringgit. Oh, Uang Nah, THR bebas. kita. Kalau beli air mineral kayak gini cuma RM1 aja, tapi kalau di rupiah kan pakai uang ringgit. Jadi murah belanja pakai ringgit kan kalau di sini. Oh ya, habis pulang dari sini juga aku sempat mampir juga nih buat gue ke sini. Kita juga sempat main ke Tugu Perbatasan Garuda Perkasa nih. Dan rutinitas di harinya aku selalu jadi matsal buat larinya Bang Fahril di Sebati. Ya nggak boleh lupa di malam hari sebelum kita berangkat, kita bakar sayap ayam sebanyak ini. Di Kabupaten Nunukan ini emang sayap ayam tuh laku banget. Kalau di tempat kalian kayak gimana? Setelah makan sayap ayam bakar, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Kita akan meninggalkan sungai nyamuk, lebih tepatnya di Sebatik ya. Hari ke-50 Tiba di Malaysia, Tawau. ke Mekah bareng istri. Akhirnya kita pun tiba di Tawau, Malaysia nih, dan meninggalkan Indonesia. Oke, jadi pagi hari ini kita bakal meninggalkan Indonesia, bakal berangkat dari Nunukan menuju ke Tawau buat naik speed. Kita bakal TW ke pelabuhan dulu. Ini kita singgah di Nunukan di rumahnya Bang Adi dan Kak Gita. Halo. Jadi file aku ini hilang karena HP aku kecemplung ke laut. Nah, footage video ini aku ambil dari posan video Kak Gita dan teman-teman yang lainnya juga. Posisinya aku udah masuk pelabuhan dan udah dicap paspor ya. Tadinya aku udah bikin video di imigrasinya, tapi karena video aku nyemplung ke situ, jadi nggak ada videonya deh. Asli sedih banget ini rasanya. Sabar, Oke, Bang. jadi sekarang aku udah ada di pelabuhan Tanan Tuko yang di Nunukan. Tadi udah cap paspor juga, udah gue dari rumah Bang Adi ke sini. Terus ada tragedi HP aku jatuh di pelabuhan. HP aku tuh jatuh di sana tuh. Dan sekarang aku nge-record pakai HP istri aku, jadi ya dia mau coba dicari dulu. Kita sharing dulu satu HP buat dua konten. Sekarang kita mau masukin sepeda dulu ke kapal. Tadi sepeda istri aku udah masuk ke kapal, sekarang tinggal aku. Let's go. Semoga jadi aku tergantikan, amin. Nah, ini tuh teman SMP aku, dia namanya April. Ada yang kenal dia nggak nih? Karena emang setiap masuk kapal itu aku nggak pernah pakai porter, jadi aku gotong sendiri aja nih sepedanya kayak gini. Asli itu berat banget. Semangat, Mas. Oh ya, di pelabuhan juga kita bisa nukar uang loh. Karena kan aku ada sisa sekitar Rp140.000, jadi aku tukar ke Rp40. Untung Rp1 yang itu sekitar Rp3.300 butuh sekarang. Lihat nih Bang Adi dan kita nganterin kita sampai ke dalam-dalam kayak gini dong. Maaf ya kalau Pak sobatnya ada suara ayam, suara aku ini lagi di Kampung Tawau. Aku udah ada di kapal speednya. Ini aku naik kapal yang mid. Katanya lama penerbangannya itu sekitar 2 jam. Kita ngelewatin kayak sungai dulu kanan kirinya tuh. Oh, Ada apa? Pulau-pulau 2 jam. Nanti kita nyampe di Tawau, Malaysia. Untuk harga kapalnya itu sekitar Rp350.000 per orangnya. Dan alhamdulillah setelah sekitar 2 jam berlayar, kita sampai juga di Tawau, Malaysia nih. Waktu aku lagi nurunin sepeda, ternyata ada yang videoin aku dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Jadi Tawau, Malaysia, kita keluar dari sepeda tuh. Dana buat sepeda, kita beli. Ini kita mau keluar custom dulu buat cap lagi masuk Malaysia. Oke, semoga semua mendukung dan menginspirasi nama-nama aja sepeda kita. Itu Tawau guys, datang dulu di imigrasinya panjang. Ternyata sepeda kita itu kena biaya tambahan sekitar Rp70 atau Rp210.000. Nah, ini kita mau ngelewatin imigrasinya. Alhamdulillah akhirnya bisa keluar juga dari custom di Tawau ya. Tadi seperti saya tanya, katanya kalau orang Indonesia Barat, Jawa, Sumatera nggak boleh masuk lewat Nunukan Tawau, nggak boleh naik kapal, bolehnya lewat Batam ke Kuala Lumpur katanya. Aneh juga sih, kan kita Indonesia, paspor Indonesia semua, Nunukan juga Indonesia juga Indonesia, paspornya sama, tapi nggak tahu kenapa tadi dibilang nggak boleh, tapi alhamdulillahnya dikasih juga dicap buat masuk ke Malaysia. Ini udah keluar tuh. alhamdulillah, Mas. Sekarang, karena cuaca panas, kita mau dari tempat peristirahatan dulu sebentar. Oke, let's go. Dari sini kita keluar dari pelabuhan nih. Nah, ini kita lagi main di pesisir pantainya dulu di Tawau. Ini pesisir pantai ini kalau misalnya hari Minggu ramai dan ada bunga-bunganya bagus, pada putih tuh. Nah, sekarang kita udah sampai di tulisan Tawau. Ini Tawau tuh, Tawau. Kita akan stay beberapa hari di sini dulu ya. Yang nonton video ini ada orang Tawau nggak sih? Oke, jadi sekarang kita bakal menuju ke rumah teman saudara Bang Fahril. Dari sini sekitar 3 kilo, dekat aja. Dan kita akan ke sana dulu. Jadi kontennya kita lanjut tadi di rumah ya. Kita lagi makan siang. Wow, makan apa, Mas? Sama Ideal. Singkat cerita kita pun sampai di rumahnya Aidil dan kita pun langsung keliling kampungnya pakai motor mahal nih. Dan tahu nggak nih aku pakai motor apaan? Konsepnya gitu banget, dan itu di sana Pulau Sebatik. Ini kita lagi sampai dari Sebatik dari Tawau, Malaysia. Ya.
Karena udah makin sore dan mau maghrib, kita pun pulang ke rumahnya Aidil nih, dan langsung makan bareng keluarga. Masya Allah. Jadi mereka itu keluarganya Bang Fahdal, teman aku yang tinggal di Sebatik itu loh. Karena videonya terlalu panjang, kita lanjut di part selanjutnya ya. Sebuah perjalanan yang tidak begitu mudah, tapi kalau niatnya baik dan niatnya mulia, pasti akan dipermudahkan segalanya. Dan di sepanjang perjalanannya dan di sepanjang perjalanannya abangnya ini ada sedikit rintangan ya, bahwa kalau orang Jawa Barat itu katanya kalau mau masuk ke Malaysia lewat Nunukan itu tidak diperbolehkan. Apa ya alasannya? Coba untuk sahabat-sahabatku yang daripada Nunukan, tulis di kolom komentar. Tapi alhamdulillah abangnya bisa lolos, dan mungkin ada aturan khas tersendiri buat warga Nunukan bila ingin masuk ke Sabah atau bagaimana? Coba sahabat-sahabatku yang daripada Nunukan atau daripada Sabah, tulis di kolom komentar biar kita juga saling sama-sama tahu. Sebab abangnya bilang kalau orang Jawa Barat itu harusnya kalau mau masuk ke Malaysia harus lewat Batam ataupun lewat daerah lainnya. Ataukah mungkin petugasnya hanya menyarankan untuk mencari tempat yang lebih dekat? Apakah seperti itu ya? Kira-kira itu menurut pandangan saya. Coba untuk sahabat-sahabatku yang lebih tahu, tulis di kolom komentar. Dan alhamdulillah sesampainya di Malaysia, alhamdulillah abangnya juga disambut penuh keramahan dan luar biasa ya oleh warga setempat. Dan lalu bagaimana perjalanan selanjutnya? Yuk kita simak videonya bersama-sama supaya kita juga lebih tahu tentang suasana yang ada di Malaysia, khususnya berada di Sabah ya. Sebab abangnya ini saat ini sedang berada di Sabah, Malaysia, untuk melakukan sebuah perjalanan menuju ke Mekah. Dari Indonesia naik sepeda ke Mekah. Semoga perjalanan abangnya dipermudahkan segala urusannya serta selamat sampai tujuan. Yuk kita simak video petualangan abangnya sampai di Malaysia, seperti apa lagi kisahnya. Hari ke-54 berbasikal dari Indonesia ke Mekah. Selamat pagi semua. Jadi di pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Tawau menuju ke Kunak. Oh, Sekitar 90 km. Dan pagi hari ini cuacanya cerah. Tadi kita udah sarapan sama mie tahu, terus berpisah sama teman-teman, sama saudaranya Bang Fahril, Aidil namanya. Sekarang kita akan lanjut perjalanan lagi. Ya. Masya Allah, hangatnya persahabatan Indonesia dan Malaysia. Jalur di depan lumayan menanjak. Kenapa? Akhirnya kita sampai di Bandara Sri Indah nih. Nah ini ada pengikut kita nih dari Malaysia, dia yang ketemu sama kita. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, boleh lah, biar dipakai sama kita. Terima bang ya. Luar biasa keramahan warga Malaysia. Masya Allah. Teman-teman Tawau, kita meninggalkan Bandar Tawau ya. Nah ini kita sampai di simpang bandara. Guys, ternyata panas banget. Panas mas, cuaca di Malaysia memang panas banget. Kita istirahat lagi. Sekarang kita udah sampai di simpang antara mau ke Sempurna sama ke Kunak, jadi kita istirahat dulu di sini. Oh, mau ke Kunak. Nah, jadi kita udah jajan nih. Ini jajan-jajan yang semua itu. Total itu sekitar 9.040 sen. Itu sekitar 30.000 rupiah. Ya, hampir 30.000 lah, 27 ribuan. Nih. Karena udah sholat jam zuhur, jadi sekarang kita mau sholat dulu. Sini. Saking sepeda ringan, invisible seperti air tidak menemukan white can. Ya, dicoba sih. Sekarang kita lanjut lagi. Kita mau makan siang dulu di sini. Nanti kita makan roti. Oh, makan roti canai masnya. Roti canai kita makan dulu. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Tadi alhamdulillahnya dikasih gratis sama ownernya buat makan di situ. Baik banget ya Allah. Alhamdulillah. Makan daging payau atau daging rusa nih. Tak perlu bayar. Payau tertua yang ada di Kunak. Alhamdulillah, akhirnya sekarang kita sampai juga di Kunak. Nih, itu masih di Sabah juga, dan ketujuan kita masih ada sekitar 3 km lagi masuk di dalam sini. Nah, ini kita sampai di rumahnya Umi. Rumahnya Bang Andi.
sebuah perjalanan dengan tujuan niat yang mulia, yaitu bersepeda dari Indonesia sampai ke Mekah. Luar biasa. Dan sesampainya di Malaysia, abangnya ini disambut oleh sahabat-sahabat baik dari Malaysia. Bahkan ketika makan di kedai pun abangnya tak payah membayar. Itulah keramahan orang-orang yang ada di Malaysia ketika berjumpa dengan orang Indonesia. Apalagi kalau beliau seorang musafir yang akan melakukan perjalanan jauh untuk menuju Mekah. Masya Allah, mudah-mudahan abang yang bersepeda dari Indonesia menuju Mekah yang saat ini berada di Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah, ada kisah menarik apa lagi ketika abangnya melakukan perjalanan selama berada di Malaysia. Yuk kita simak videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, serta bisa melihat suasana yang ada di Malaysia, terutama di Sabah ya. Hari ke-56 guys dari Indonesia ke Mekah. Perjalanan ini kita mulai dari Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Selama di Lahad Datu kita bermalam di rumahnya Om Andi. Alhamdulillahnya hari ini cuaca cerah dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Kinabalu. Kalian ada yang di Sabah juga nggak? Selamat pagi. Jadi di pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Lahad Datu menuju ke Sendakan Checkpoint. Itu sekitar 113 km. Tadi kita udah sarapan di rumahnya Om Andi dan juga kita udah pamitan juga. Udah pisah tadi karena dia juga muter lagi menentukan. Sekarang kita lanjut perjalanan hari ini, hari ke-56. Jalur yang akan kita lewati ini full hutan dan juga full kebun sawit. Perkampungannya itu nggak begitu banyak. Oh ya, kalau kalian dari Lahad Datu mau menuju ke arah kota Kinabalu, di sini kalian akan melewati kawasan gajah melintas nih. Kira-kira aku ketemu gajahnya nggak ya? Sayangnya aku nggak bisa lihat langsung gajahnya di pinggir jalan kayak gini. Tapi alhamdulillah juga, soalnya gajah itu rawan kalau lihat manusia. Bisa-bisa kalian kena sasaran. Betul juga, Mas. Cuaca hari ini itu full cerah dari tadi pagi dan yang pasti panas banget. Apalagi kalau kanan kirinya sawit kayak gini. Kelihatan kan kalau di tanjakan. Mumpung ketemu saung, jadi kita rehat dulu deh. Soalnya istri aku ngantuk katanya. Oh iya. Jadi tadi kita tuh dikasih kue hari raya sama Om itu tuh. Masya Allah. Waktu aku istirahat kayak gini, aku didatangin sama bapak-bapak yang pakai baju loreng kayak gini dong. Aku tuh masih penasaran sebenarnya mereka ini TNI atau security ya. Coba kalau kalian orang Malaysia bantu jawab ya. Nah, berangkat kita foto-foto dulu nih. Oh ya, selain panas dan penuh dengan sawit, di jalan ini juga banyak truk atau lori yang ngebut-ngebut banget. Jadi kita harus ekstra hati-hati kalau ada mereka. Karena udah jam makan siang, jadi kita mampir dulu buat makan siang nih. Nah, ini makanan nih. Makan siang apa, Mas? Ya. Sehabis makan siang, kita lanjut lagi perjalanannya. Oh iya, by the way, karena ini hari Jumat, jadi kita Jumatan dulu ya. Kita sholat Jumat dulu. Kita lanjut lagi nih perjalanan, terasa panas lagi, padahal tadi udah teduh. Sampai akhirnya kita tiba juga di... Sekarang kita udah sampai di daerah Kira Batangan. Kita lagi ke toilet dulu di Petron. Nih, patronnya di sini agak kecil karena mungkin perkampungan ya, tapi di sini bagus. Tuh. Kita lanjut lagi perjalanannya. Ini tuh posisinya udah sekitar jam 2 siang ya. Tapi asli panas di sini tuh cuacanya beda banget, panas parah. Kalau kalian ada penasaran dari trip ini, komen aja ya. Akhirnya sampai juga di simpang antara mau ke sana sama Kinabalu. Kita istirahat lagi Semangat, Mas. di sini. Sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Ini tuh kita udah sampai di checkpoint 38 di simpang antara Kesendakan dan Kota Kinabalu. Ini kita sekitar 35 km lagi sampai ke Trupit. Jalannya lagi parah banget ya tuh. Lagi pembinaan kalau di sini. Lagi dibenerin jalannya tuh, pasir. Ini jarak dibenerin itu sekitar 70 km. Kalian lihat sendiri jalanannya kayak gimana. Kan cuma 1 atau 2 kilo, tapi ini tuh puluhan kilo kayak gini. Makanya ini jalan tuh berdebu banget. Gak cocok deh buat pesepeda kayak kita kalau lewat kayak gini jalannya. Di sini kita ngelewatin pemeriksaan polisi nih. Tapi alhamdulillahnya aman-aman aja kok, soalnya mereka tahu kita dari TikTok. Dan alhamdulillahnya kita sampai juga di restoran Sri Pelangi Telupit nih. Kita akan stay beberapa hari di sini ya. Culture shock abangnya dari Indonesia bersepeda untuk menuju ke Mekah, melihat suasana jalan raya yang ada di Malaysia penuh dengan kebun atau perladangan ya. Jadi untuk rumahnya jarang-jarang. Mungkin abangnya terbiasa di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kebanyakan akan ada rumah-rumah dekat tepi jalan. Tapi kalau suasana jalanan yang ada di Malaysia memang kebanyakan akan melintas di sebuah perkebunan. Dan abangnya tadi katanya teringin jumpa melihat gajah, tapi nggak jumpa ya.
kalau ingin melihat jumpa gajah Bang, itu pada saat malam hari. Jadi saya pun juga sering melalui jalan raya yang ada di Malaysia. Biasanya kalau ingin menjumpai gajah, biasanya akan melintas pada saat tengah malam. Itu kalau kebiasaan ketika saya diajak teman saya jalan-jalan tengah malam, itu akan melihat gajah melintas di tepi jalan. Tapi kalau untuk siang hari nampaknya saya belum pernah, sahabatku semua. Dan alhamdulillah perjalanan abangnya ketika sampai di Malaysia juga disambut ramah dengan warga yang ada di Malaysia. Bahkan ada salah satu rela, kata abangnya, TNI atau security. Itu kalau di Indonesia itu bisa dibilang Satpol PP Bang. Jadi Satpol PP kalau di Malaysia dibilang rela. Ya sejenis itulah, keamanan bantuan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan mari kita doakan mudah-mudahan abangnya yang melakukan perjalanan menuju Mekah naik sepeda dan saat ini berada di Malaysia dipermudahkan segala urusannya. Cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur semuanya.